Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membawakan materi tentang nabi asli dari tanah Jawa, merujuk dari rekaman kejadian seorang calon wakil presiden yang dengan santai melangkai pusara Kiai Bisri Samsuri, salah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, adalah bukti betapa ada kesopanan pada sesepuh, kami tua, leluhur, atau mereka yang lebih dulu pergi. Jadi penting dipelajari. Padahal jikapun ia mengaku santri milenial, setidaknya sudah kadang bab menuntut ilmu, khususnya akhlak. Sebab itu jualan Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan ke bumi Arab sana, dan acaranya terus berkembang ke seantero dunia hingga kini. Seperti juga Isa alaihissalam yang ditabis untuk masyarakat Nazaret. Saya yakin sepenuhnya jika Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul untuk uak Nabi Ismail alaihissalam di Jazirah Arabia. Beda tegasnya adalah ia membawa pesan agung demi merahmati alam semesta, tentu dengan teladan akhlaknya yang mulia. Selain soal tersebut, Islam yang diajarkannya merupakan agama dengan standar akal dan logika yang ketat. Ini formula ajaran baru yang memadukan kaidah metafisika dalam balutan fisika dasar, penciptaan jagat raya beserta isinya. Itulah kenapa Islam jadi begitu mudah diterima di belahan dunia manapun, termasuk di negeri keramat ini. Kami akan membatasi kajian sisi keramat itu dari satu sudut pandang arkeologis, sebagaimana temuan Plato dalam Timus et Critias, Stephen Oppenheimer, Eden in the East, dan Arisio Santos, Atlantis, The Lost Continent Finalifon. Berikut temuan terbaru para peneliti di Gunung Padang, Lembah Bada, dan Borobudur. Peradaban besar 2-3 dimensi yang telah dikembangkan leluhur kita telah disepakati sebagai yang tertua dalam skala dunia. Data faktanya sulit dipandang otentik. Dari penelitian mereka lah mencuat nama Lemuria, Atlantis, dan Dwi Pandara. Ketiganya mengembangkan ajaran yang sama, Sundayana atau pemujaan matahari. Percaya atau tidak, sampai hari ini kita masih menjalankan lagu itu tanpa kesadaran yang utuh. Supaya kita tak kehabisan energi mengulas riwayat sepanjang 70.000 tahun ke belakang sana, cukup kami sodorkan nukilan dari sebuah naskah Layang Juyukuyu atau Layang Noto berdasarkan manuskrip yang dikumpulkan oleh Raden Mas J.R. Basuki dan Michel Suar, yang disusun dan dialihbahasakan oleh Pangeran Bendoro Susetio dan Setio Hajar Dewandoro. Ini merupakan bagian dari manuskrip kuno Gunung Klotok yang berisi wahyu Tuhan yang ditangkap oleh Jusono yang turun pertama kali pada 4336 sebelum Masehi. Angka tarikh itu saja jauh lebih dulu, 2000 tahun dari kelahiran Ibrahim di Ur Kasdim pada 2510 sebelum Masehi. Irak sekarang sebagai patria agama Samawi, perannya tak diragukan lagi. Ia adalah pembawa ajaran tauhid bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Namanya yang tersusun dari dua kosakata Ibrani, Ib dan Rahim, bisa diartikan dengan Bapa umat manusia yang penyayang. Menjadi wajar bila kemudian tiga agama Samawi itu punya kesamaan visi dalam ajarannya. Sebentar, kita tinggalkan Ibrahim di Ur, kini kita menuju Makkah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sesamaan dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi, mengacu pada visi besar Jusono di atas. Artinya, kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali, dengan memahami laku keberagaman dan kehidupan kita hari ini masih dogmatris dan doktriner, atau sebaliknya, bentuk perkawinan mesra tersebut dapat kita temukan pada ajaran kaum sufi, semisal Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi atau Maulana Jalaluddin Rumi. Dua mistikus besar Islam ini terkenal dengan teori emanasinya yang menyertakan matahari
sebagai simbol puncak ketuhanan. Ajaran mereka selalu dikaitkan dengan Al-Quran Surat An-Nur yang berbunyi Allah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Ibnu Arabi menamakan teorinya ini dengan Wahdatul Wujud. Syekh Burhanpuri yang menganut ajaran itu dan masuk ke negeri Khatulistiwa menerangkannya dalam kitab Martabat 7. Sekali 3 uang saja sama membahas perkara cahaya dan matahari. Sekarang mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu yang mencatatkannya dalam kitab Layang Seworo. Dana 1 yang berbunyi, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah pengingat Jawa dari keadaan yang gelap. Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa yang dimaksud dalam teks itu jelas bukan sekedar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang. Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating Diyu, ajaran keindahan semesta untuk meruat keangkaran murkaan diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku urip nan suwung, kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal, nukilan dari wahyu di atas, berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia yang beri kehidupannya dalam layang Cuiboyo, agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini, agar manusia bisa jumbo atau bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti berpegang pada hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa ada 124.000 Nabi Rasul yang tak tercatat Al-Quran. Maka Josono sangat layak kita tabuk menjadi Nabi pada zamannya, pada era Atlantis. Amatilah wahyu yang diterima Josono dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi, sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan majagat. Tuntutan kita sekarang ialah mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, dan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita.